Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukru lillah ala nikmatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, mari beriman, bertakwa dan bersyukur kepada Allah supaya bahagia di dunianya, bahagia pula nanti di akhiratnya. Alhamdulillah, puja-puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan panjang umur, dapat melaksanakan rutinitas kewajiban ibadah salat Jumat bersama-sama. Alhamdulillah pula pada hari ini kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, hari yang ke-27 tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat panjang umur, dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, ibadah di bulan suci Ramadan ini sudah hampir final, sudah hampir mentok selesai. Masih ada kewajiban yang harus kita lakukan, adalah berzakat fitrah, berzakat mal. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah, walladzina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang senantiasa menumpuk-numpuk harta, menimbun-nimbun harta, kemudian dia tidak mau meninfakkannya di jalan Allah, tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau bersedekah, beri kabar kepada mereka Muhammad dengan siksa Allah yang sangat pedih. Na'udzubillah. Kewajiban kita umat Islam mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal bagi yang punya, bagi yang mampu. Sebab itu adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya.
Jangan dikira orang-orang yang menimpun harta benda itu baik. Kalau tidak mensucikannya, tidak mengeluarkannya, tidak menginfakkannya. Wala tahsabannal ladzina yabhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwakuna ma bahilu bihi yaumal qiyamah. Apakah mereka mengira, menduga, menyangka bahwa orang-orang yang sayang dengan hartanya tidak mau menzakatkannya, tidak mau mensedekahkannya, tidak mau menginfakkannya, padahal itu karunia Allah, dikiranya itu menjadi baik? Sesungguhnya itu sejelek-jeleknya harta, kata Allah. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dibersihkan, tidak disedekahkan, tidak diinfakkan, pada hari kiamat akan didatangkan dan dikalungkan kepada orang yang punya harta. Harta itu terbuat dari api neraka. Na'udzubillah. Masih banyak waktu. Silahkan, terutama zakat fitrah yang dari awal bulan Ramadan ulama sudah membolehkan. Bagus malam takbiran. Lebih utama menjelang sholat Idul Fitri. Cuma khawatir takut lupa dan takut ketiduran. Kalau mengeluarkan zakat fitrah sesudah hari raya Idul Fitri, itu namanya sedekah biasa. Dan itu pernah terjadi kepada sahabat Umar bin Khattab karena ketiduran, lupa, sama Rasul diperintahkan untuk membebaskan budak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian nanti sesudah hari raya Idul Fitri, tradisi kebiasaan umat Islam Indonesia berziarah ke kuburan. Rasul pernah mengatakan di dalam sabdanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri, yang artinya dulu aku melarang kalian, hai umat Islam, untuk berziarah ke kuburan. Kenapa oleh Rasul dilarang berziarah ke kuburan? Imannya masih lemah, akidahnya masih dangkal, keyakinannya masih cetek, agamanya masih baru. Dan pada saat itu orang-orang yang datang berziarah ke kuburan bukan mendoakan yang di dalam kubur, bahkan mereka minta kepada yang dikubur untuk menjaga akidahnya, keimanannya, agamanya. Rasul melarang pada saat itu berziarah ke kuburan, karena pada kenyataannya memang begitu. Di kuburan bukannya doakan orang yang meninggal dunia, malah mereka minta, mengeluh, mengadu kepada yang dikubur. Tidak boleh. Yang senang ziarah ke kuburan, ke Wali Songo, silakan. Yang senang ke Luar Batang, silakan. Yang senang ke Mbah Priuk, silakan. Yang senang ke Pemijahan, silakan. Yang senang ke Sultan Maulana Hasanuddin, silakan. Maulana Mansuruddin, silakan. Ke Wali Songo, silakan. Syekhona Holil, Batu Ampar, silakan. Doakan mereka. Jangan sekali-kali minta kepada yang di dalam kubur. Laulal ahya lahalakal amwat. Kalau bukan doa orang yang hidup, yang meninggal dunia semua celaka. Siapa yang mendoakan mereka? Siapa yang memintakan ampun kepada Allah untuk mereka? Kalau bukan kita yang hidup. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa doa kita yang hidup kepada orang yang meninggal itu sampai. Sesuai dengan hadis Nabi, Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa orang Islam laki-laki dan perempuan, yang beriman laki-laki dan perempuan, baik mereka yang masih hidup di dunia atau yang sudah meninggal dunia. Kalau doa kita yang hidup hanya sampai kepada yang hidup,
Buat apa Nabi nyuruh capek-capek untuk nyolatin jenazah? Ketika kita sholat jenazah 4 takbir. Takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, sejahterakan dia. Ya Allah, maafkan segala kesalahannya. Takbir keempat, doa lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan kau hilangkan pahalanya. Wala tabtinna ba'dahu. Jangan timbul fitnah sesudah orang itu meninggal dunia. Waghfir lana walahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosanya. Itu kita ngedoakan orang yang meninggal dunia pada saat sholat jenazah. Cuma bedanya dia belum dikubur, tapi statusnya sudah meninggal dunia. Silakan. Selama yang kita doakan seiman seagama, silakan. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyiti waqafa alaihi wa qala istaghfiru li ahikum hadza ayyusabbital iman fa innahul anu yus'alu. Rawahu Muslim. Nabi Muhammad kalau selesai mengubur jenazah, beliau nggak langsung pulang ke rumah, beliau berdiri di samping kuburan orang yang meninggal dunia. Kemudian Nabi berkata, mintakan ampun kepada Allah, doakan kepada Allah untuk saudaramu yang meninggal dunia ini supaya diberikan kekuatan ketetapan iman, karena dia ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Silahkan saudara yang senang ziarah kubur, ziarahlah. Tapi jangan sekali-kali minta kepada yang di dalam kubur. Kan jelas-jelas Al-Fatihah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Realisasinya iyyaka na'budu wa kuburan nasta'in, musyrik. Iyyaka na'budu wa Gunung Kawi nasta'in, murtad. Iyyaka na'budu wa kuburan nasta'in, musyrik. Minta hanya kepada Allah. Allahus Somad, Allah tempat bergantung, Allah tempat memohon, Allah tempat meminta. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad, di mana Allah? Katakan Allah dekat. Allah kabulkan segala macam doa, permohonan, permintaan hamba. Selama hamba mau meminta dan berdoa, tapi penuhi syaratnya, beriman kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Silakan yang penting yang kita doakan seiman seagama. Orang tua kita, mertua kita, saudara kita, mungkin anak kita, mungkin istri kita, mungkin suaminya, mungkin saudaranya, familinya, tetangganya. Selama seiman seagama, silahkan. Karena ada ayat yang mengatakan, Allahumma ufir lana, Allahumma ufir lana, wali walidina. Coba, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Dan juga orang-orang tua kami. Itu jelas. Oleh karena itu selama yang kita doakan seiman seagama, silahkan. Kalau yang kita doakan beda agama, baru mentok, baru ditolak, baru haram, tidak boleh. Sebab pernah Nabi Muhammad mau mendoakan pamannya, memintakan ampun kepada Allah untuk pamannya yang meninggal dunia tidak beriman kepada Allah, Abu Thalib. Walaupun ini ada perbedaan pendapat. Apa kata Nabi? Paman jangan khawatir. Selama saya tidak dilarang oleh Allah, saya akan mintakan ampun kepada Allah untuk paman.
Gara-gara Nabi berkata demikian, Allah turunkan firman-Nya, makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Percuma untuk Nabi Muhammad, percuma untuk orang yang beriman kepada Allah. Apa percumanya? Ayyastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampun kepada Allah, mendoakan kepada Allah untuk orang yang berbeda agama. Walau kanu uli kurba, walaupun yang didoakan orang tuanya, walaupun yang didoakan mertuanya, walaupun yang didoakan istrinya, walaupun yang didoakan suaminya, walaupun yang didoakan anaknya, saudaranya, temannya, tetangganya, kalau beda agama, percuma. Ini urusan akidah, keyakinan kita kepada Allah. Selama yang kita doakan seiman seagama, silakan. Urusan diterima atau tidak doa kita, kembalikan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Inilah tradisi bangsa Indonesia. Silakan. Jangan sekali-kali minta kepada yang di dalam kubur. Minta hanya kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa